Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas menu-menu pada TP-Link MR6400 dan cara settingnya. Jadi TP-Link MR6400 LTE atau 4G dan 3G ini sangat dicari banyak pengguna saat ini, khususnya yang pebisnis hotspot WiFi menggunakan sinyal 3G dan 4G. Oke. Setelah kartu SIM kita masukkan ke dalam MR6400, kita akan connect. Ini adalah TP-Link A11A, nama dari TP-Link MR6400. Kita connect dulu, kemudian permintaan PIN kita connect using security key. Kita pakai security key saja. Security key nya ada di belakang devices atau di belakang MR6400. Kita masukkan security key nya 27850 192 sudah catat dan tinggal titik 1. Oke. Ini adalah tampilan pertama dari MR6400 setelah pertama kali kita lakukan instalasi. Namanya TP-Link A11A. Setelah login di 192.168.1.1, kita akan diminta untuk memasukkan password baru. Kita masukkan password sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kita konfirmasi lagi. Konfirmasi password sesuai dengan yang diinginkan. Let's go, starter. Iya, ini adalah pertama kali saat masuk ke dashboard MR6400. Kita akan cari Indonesia di GMT 7. Oke, Bangkok, Jakarta. Next. Oke. Setelah masuk ke SIM, jika kartu SIM-nya sudah masuk, maka otomatis terdeteksi Telkomsel. Otomatis terdeteksi Telkomsel. Kita next lagi. Nah, di sini nama WiFi-nya, kemudian kita mau enable atau tidak. Kita buat nama WiFi-nya. Nama WiFi-nya IT Center. Passwordnya juga kita rubah. Ini @IT Center. Oke. Passwordnya kita rubah sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan admin 123. Oke, klik. Kita menunggu untuk terkoneksi kembali. Ini masih loading. Sampai IT Center tadi keluar. Oke, IT Centernya sudah ada. Kita connect. Belum. IT Center. Kita langsung masukkan passwordnya saja. Oke. Admin 123. Sambil menunggu koneksi terbentuk,
Oke, ini sudah terkoneksi. Di sininya sudah. Kita klik I have successful, yang recommended klik next. Dan pastikan tetap terkoneksi dengan WiFi yang kita baru buat tadi. Oke, di sini sudah tercantum sukses, next. Oke, kemudian finish. Oke, settingan pertama sudah selesai. Kita akan masuk ke menu advance. Oke, sahabat Munir TV bisa lihat pada status ini menggambarkan semua informasi yang ada di dalam dashboard MR 6400. Yang pertama, ISP nya adalah Telkomsel, network tipenya adalah 4G LTE, band nya band 8. Band 8 ini adalah frekuensi 900, jadi frekuensi 900 MHz. Datanya 1000 megabit total. Kemudian uploadnya juga di sini. Ada informasi lain, SIM card status. Oke. Kemudian internetnya LTE, oke. IP-nya juga MAC address. IP dari ISP dan MAC address-nya. Kemudian nama wireless-nya adalah IT Center, yang ini kita sudah koneksi ini. Oke, itu yang paling penting. Kemudian kita bisa lihat operation mode hanya 2, 3G dan 4G router mode, dan yang kedua adalah wireless router mode. Wireless router mode jika Anda menggunakan IndoHome atau jaringan fiber lainnya. Kemudian yang berikut adalah networking. Networking ini untuk kita melihat internetnya. Jadi di sini pada network, menu internet, ada one interface ini, mobile data dan NAT-nya harus tercentang. Kemudian Anda bisa melakukan network mode jaringan. Jadi mode jaringan itu ada 3, 4G only, 3G only, dan 4G preferred. Preferred ini istilah lainnya adalah otomatis 4G atau 3G. Oke, itu. Kemudian pin management, data setting. Nah, pada data setting ini Anda bisa melakukan batasan limitasinya, misalnya limit 100 megabit atau 1 giga, 2 giga, dan selanjutnya. Kemudian LAN setting. LAN setting ini adalah settingan dinamis atau statistik. Anda bisa buat settingan. Jika mau masuk ke mikrotik, Anda bisa merubah di sini. Seperti topologi mikrotiknya, misalkan 192.168.4.254 misalnya, ya. Perubahan LAN-nya di sini di LAN setting. Kemudian dynamic DNS, dinamis saja supaya DNS-nya dinamis. Oke, dan yang paling penting juga ada USSD. Nah, USSD ini jika kita mau melakukan SMS, misalnya SMS, bukan SMS tapi cek pulsa data kita, misalnya bintang 88 pagar, klik send. Jadi kita bisa melakukan cek kuota, cek pulsa lewat di sini. Namun karena di sini sinyalnya hanya 4G, jadi mungkin sulit untuk terkirim di menu USSD ini. Karena biasa seperti di handphone juga, jika sinyalnya 4G only atau hanya 4G, maka kita sulit untuk masuk ke USSD. Yang bisa masuk ke USSD mungkin di 3G maupun 2G. Oke, itu yang penting. Karena sinyal lokalnya ini hanya 4G, 4G,
maka masuk ke USSD nya sulit. Oke, begitu juga SMS. SMS juga bisa, misalkan kita melakukan SMS ke 0822 888 1234. Isi SMS-nya misalnya tes, bisa terkirim kan? Oke, ini sudah terkirim langsung. Kemudian ada menu inbox. Menu inbox juga kita bisa menerima SMS dari luar. Misal satu contoh, kita bisa melakukan SMS di sini dan bisa melihat SMS yang masuk di menu inbox. Oke, itu paling penting. Jadi untuk mengecek berapa sisa kuota itu di menu SSD. Di menu SSD, kemudian melakukan SMS atau bisa cek kuota lewat SMS juga. Jadi misalnya di new SMS ini kita bisa ke 3636 misalnya, UL spasi info, kita bisa kirim, maka ya sudah terkirim, dan kita bisa melihat ada yang masuk di sini. Oke. Anda memiliki kuota, ya kita bisa cek kuota lewat UL spasi info lewat SMS. Anda masih memiliki kuota internet 36 GB ini. Oke, Anda bisa melakukan cek kuota dengan mengetik UL di new SMS, new SMS di sini 3636, dan di sini UL spasi info seperti yang dilakukan tadi, dan hasilnya ada di inbox. Oke, seperti ini. Dan untuk melihat, Anda klik yang status di sini untuk melihat ini kuota TC SMS, kuota telepon, Telcel, kuota Telcel lagi, kemudian kuota internetnya. Oke, itu penting untuk mengecek kuota Anda, dan juga bisa melakukan SMS langsung dari MRN 6400. Kemudian menu wireless ini kita sudah settingkan awal. Wireless seperti membuat nama WiFi, kemudian settingan yang lain seperti channel dan juga channel width. Misalnya kita setting di 20 MHz, kemudian transmit powernya medium saja, klik save. Oke, Anda bisa menghilangkan nama WiFi juga jika tersambung dengan MikroTik dan access point. Kemudian tombol BPS. BPS ini adalah wireless protect setup. Anda bisa mengaktifkan sehingga pada saat pertama orang loading dia akan meminta PIN. Bisa dinonaktifkan juga supaya pada saat mengakses MikroTik dan access point, jika Anda membuat jaringan hotspot, Anda bisa matikan saja seperti ini. Oke, ada wireless schedule, advanced setting. Ini juga pengaturan untuk RTS threshold dan lain-lain. AP isolasi ini jika Anda mau mengamankan pelanggan Anda dari saling mengintip pada satu stasiun, Anda bisa mengaktifkan enable. Oke, quest time juga ada di sini. Jika Anda klik allow, kemudian ini juga diaktifkan, maka Anda bisa membuat contoh, misalnya nama WiFi tamu. Kita enable, save, maka WiFi tamu akan keluar selain dari IT center tadi. Kemudian no security, atau kita bisa buat security.
security-nya bisa terpisah juga. Misalkan 1 2 3 admin. Oke. Jadi kita bisa buat wifi untuk kita dan untuk tamu tersendiri dengan password tersendiri di Guest Network. Coba kita lihat nama wifi tamu sudah ada ya, ini sudah ada dengan password 123 admin. Oke. Kemudian selanjutnya adalah pengaturan jam nonton anak, juga bisa diatur di parental control. Kemudian QoS. Nah, menu QoS ini untuk pengaturan membatasi bandwidth. Jadi kita batasi bandwidth, upload bandwidthnya, misalkan di sini 1000 megabit dalam bentuk megabit dan juga kilobit. Dan download bandwidthnya misalnya 3 megabit. Anda bisa batasi di sini di QoS. Oke. Kemudian menu security. Pada menu security ini untuk akses yang penting sudah ada passwordnya. Oke, itu yang paling penting. Kemudian sistem ini Anda bisa restart atau restore di menu backup dan restore. Kemudian reboot, administration Anda bisa rubah password administrasi untuk masuk ke dashboard MR6400. Masih berada di wifi IT center menggunakan, kita refresh dulu di MR6400 nya ya. Sahabat Munir TV bisa lihat sekarang di frekuensi LTE band 8 itu band 900, frekuensi 900 MHz dengan sinyal strength-nya ini sangat lemah, hampir 0%, tidak terbaca. Dengan menggunakan antena Yagi, kita uji lagi sekali lagi untuk wifi IT center. Kita bisa lihat di sini ya, ini adalah nama wifi yang sudah ada di dalam TP-Link MR6400. Oke, kita lihat status ya. Ini adalah speednya. Sinyal aslinya memang sangat low karena mungkin pengaruh hari raya, baru beberapa hari. Downloadnya 1,9 dan uploadnya 10,7. Itu settingan dasarnya. Asli sinyal dari BTS-nya ya, kita sudah tes lewat handphone, bahkan lewat handphone hanya 0, sekian Mbps download. Oke, itu untuk uji coba settingan kali ini untuk IT center. Dan sekarang kita coba connect lewat tamu. Sebelumnya sudah connect sehingga tidak perlu masukkan password. Oke, wifi tamu sudah terkonek dan kita klik sambil mantau Google. Sekarang sudah masih, kalau wifi tamu tidak bisa mengakses ini. Coba kita refresh, tidak akan masuk ke admin. Jadi tidak ada yang merespon karena kita mengakses wifi tamu, tidak bisa di refresh. Oke. Wifi tamu pun sekarang download 2,3 Mbps, 2,4, dan uploadnya tetap besar, tembus 12 Mbps. Oke. Pada saat tamu kita masuk ke wifi tamu dan kita masuk ke administrator 192.168.1.1, maka kita tidak bisa akses dashboard dari TP-Link ya. Sahabat bisa lihat kita tidak bisa masuk karena memang kita menggunakan wifi tamu. Coba kita masuk lagi di IT center.
Jadi tamu tidak mungkin mengakses dashboard kita ya. Setelah terkoneksi dengan IT Center baru bisa masuk ke dashboard. Oke, masih di 4G LTE.